Berlian darah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk batu berlian yang ditambang di zona perang dan dijual untuk membiayai konflik, dan dengan demikian menguntungkan panglima perang dan perusahaan berlian di seluruh dunia. Adapun istilah berlian darah sendiri populer selama era perang saudara yang pernah terjadi di negara Sierra Leone. Lebih lengkap tentang negara Sierra Leone, inilah videonya. Sierra Leone, atau yang secara resmi bernama Republik Sierra Leone, adalah sebuah negara di kawasan Afrika Barat, atau lebih tepatnya di bagian pantai barat daya kawasan tersebut. Sierra Leone berbatasan dengan Republik Guinea di bagian utara dan timur, dengan Republik Liberia di bagian selatan, dan dengan Samudra Atlantik di bagian baratnya. Luas wilayah negara Sierra Leone adalah sebesar 71.740 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas 72.981 km persegi. Sierra Leone memiliki 4 wilayah geografis yang berbeda-beda. Di antaranya adalah wilayah dataran tinggi di bagian timur negara, dataran rendah di bagian tengah, wilayah hutan di bagian utara dan selatan, dan wilayah pesisir di bagian barat negara. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Sierra Leone adalah sebesar 8.692.606 jiwa. Demografi Sierra Leone terdiri dari penduduk asli dari 18 kelompok etnis, dengan 4 suku terbesarnya antara lain adalah suku Teme, Mende, Limba, dan Kono. Sierra Leone secara resmi adalah negara sekuler. Konstitusi negara ini mengatur kebebasan beragama, dan pemerintah Sierra Leone secara umum melindunginya. Agama Islam adalah agama terbesar yang dianut oleh sebagian penduduk negara ini, dengan persentase sekitar 78,5%. Sementara agama Kristen adalah agama terbesar kedua dengan persentase penganut sekitar 20,4%. Sementara sisanya adalah penganut agama tradisional Afrika. Sierra Leone disebut sebagai salah satu negara dengan toleransi beragama yang sangat tinggi. Secara umum, hal ini juga dianggap sebagai norma dan bagian dari identitas budaya Sierra Leone. Seperti namanya, Sierra Leone adalah sebuah negara republik. Saat ini negara tersebut menganut sistem presidensial. Sistem pemerintahan negara saat ini didasarkan pada Konstitusi Sierra Leone 1991. Menurut konstitusi tersebut, Sierra Leone adalah republik konstitusional dengan presiden yang dipilih langsung yang menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan paling banyak 2 periode. Menteri negara dan anggota peradilan Sierra Leone ditunjuk oleh presiden dan dikonfirmasi oleh parlemen melalui suara mayoritas. Presiden Sierra Leone saat ini adalah Julius Maada Bio. Dirinya adalah mantan pemimpin Sierra Leone pada masa pemerintahan junta militer tahun 1996. Dirinya secara resmi menjabat kembali sebagai presiden Sierra Leone pada tahun 2018 setelah berhasil memenangkan pemilu pada tahun tersebut. Dalam segi ekonomi, Sierra Leone dikategorikan sebagai negara kurang berkembang atau ekonomi berpenghasilan rendah. Kaya akan mineral, Sierra Leone mengandalkan pertambangan, terutama tambang berlian sebagai basis ekonominya. Negara ini adalah salah satu dari 10 negara penghasil berlian teratas. Sierra Leone adalah salah satu produsen utama berlian berkualitas dunia. Hingga saat ini, ekspor mineral tetap menjadi penghasil devisa utama negara. Sayangnya, kegiatan ekonomi seperti itu digambarkan sebagai salah satu yang eksploitatif. Karena ketergantungan yang berlebihan pada eksploitasi mineral tersebut menyebabkan pembangunan ekonomi negara ini menjadi terhambat. Sejarah Sierra Leone. Sierra Leone pertama kali dihuni oleh masyarakat adat Afrika setidaknya selama 2.500 tahun yang lalu. Disebutkan bahwa Limba adalah suku pertama yang diketahui mendiami Sierra Leone.
Fitur geografis wilayah ini yang dipenuhi hutan hujan tropis yang lebat secara alami mengisolasi wilayah itu dari budaya Afrika Barat lainnya dan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari penaklukan oleh kerajaan Sahel pada saat itu. Kontak bangsa Eropa di Sierra Leone termasuk yang pertama di kawasan Afrika Barat yang terjadi selama abad ke-15. Pada tahun 1462, seorang penjelajah Portugis bernama Pedro de Sintra memetakan perbukitan yang mengelilingi wilayah yang saat ini menjadi pelabuhan Freetown. Dia kemudian menamai formasi perbukitan yang berbentuk aneh tersebut dengan nama Serra Leoa yang berarti Gunung Singa Betina. Nama ini yang kemudian menjadi asal-usul dari nama Sierra Leone. Setelah ekspedisi Sintra tersebut, selanjutnya kapal-kapal Portugis mulai mengunjungi wilayah Sierra Leone secara teratur pada akhir abad ke-15. Pada tahun 1495, para pedagang Portugis ini telah membangun pos perdagangan berbenteng di wilayah pantai Sierra Leone. Selain Portugis, bangsa Eropa lain seperti Belanda dan Prancis juga mulai berdatangan dan mengatur perdagangan mereka di wilayah pantai. Negara-negara Eropa yang berbeda mulai menggunakan Sierra Leone sebagai titik perdagangan budak yang dibawa ke pantai oleh para pedagang Afrika dari daerah pedalaman yang mengalami perang dan konflik wilayah. Pada periode tersebut, Sierra Leone kemudian menjadi salah satu titik utama bagi jalur perdagangan segitiga, khususnya untuk perdagangan budak Atlantik. Kolonisasi Eropa di benua Amerika menyebabkan tuntutan atas kebutuhan tenaga kerja dari koloni yang baru lahir tersebut. Hal ini kemudian membuat orang Eropa mencari pasokan budak untuk dibawa ke Amerika. Dari akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-19, perbudakan dan khususnya perdagangan budak Atlantik telah memberikan dampak yang besar pada wilayah Sierra Leone, baik itu secara sosial, ekonomi, dan politik. Periode kolonisasi Sierra Leone sendiri secara resmi baru terjadi pada sekitar awal abad ke-19. Pada tahun 1808, British Crown Colony of Sierra Leone didirikan oleh pemerintah Inggris dengan Freetown menjadi ibu kota wilayah British West Africa. Populasi kota ini berkembang pesat dengan adanya budak-budak yang sudah dibebaskan setelah penghapusan perdagangan budak oleh Inggris pada tahun 1807. Orang-orang ini yang kemudian dikenal juga sebagai orang Kreol, kemudian mendirikan kota di pinggiran semenanjung Freetown. Pada awal abad ke-19, kota Freetown berfungsi sebagai kediaman gubernur kolonial Inggris di wilayah tersebut yang juga mengelola pemukiman Gold Coast atau yang saat ini dikenal dengan Ghana dan Gambia. Pada periode ini, Sierra Leone dikembangkan sebagai pusat pendidikan untuk wilayah British West Africa. Selama era kolonial, Inggris dan orang-orang Kreol meningkatkan kendali mereka atas daerah sekitarnya dengan melakukan berbagai perjanjian dengan suku lokal dan penjajah lain. Salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan perdamaian sehingga perdagangan tidak terganggu. Pada tahun 1896, Inggris menarik perbatasan untuk Sierra Leone yang mereka nyatakan sebagai protektorat mereka. Negara tersebut kemudian secara resmi dikenal sebagai koloni dan protektorat Sierra Leone atau Sierra Leone Inggris. Adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara orang Kreol dan suku lokal, akhirnya pada tahun 1924, pemerintah Inggris membagi administrasi Sierra Leone menjadi dua wilayah, yaitu koloni dan protektorat, dengan sistem politik berbeda yang ditetapkan secara konstitusional untuk masing-masingnya. Wilayah koloni meliputi kota Freetown dan daerah pesisirnya, sementara protektorat didefinisikan sebagai daerah pedalaman yang didominasi oleh kepala suku atau kepala daerah. Pada tahun 1950-an, sebuah konstitusi baru menyatukan koloni mahkota dan protektorat yang sebelumnya diperintah secara terpisah. Konstitusi baru ini memastikan Sierra Leone memiliki sistem parlementer di dalam persemakmuran. Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 1957, Sierra Leone mengadakan pemilihan parlemen pertama. Sierra Leone secara resmi memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Inggris pada tanggal 27 April tahun 1961 dan juga menjadi negara anggota Persemakmuran Inggris atau Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Meskipun sudah merdeka, namun perpecahan etnis tetap menjadi salah satu penghalang persatuan nasional dengan Mende, Temne, dan Kreol sebagai blok kekuatan yang bersaing. Sejarah baru Sierra Leone dipenuhi dengan kudeta, perang saudara, dan diktator. Negara ini jatuh miskin walaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti berlian.
Perang saudara berakhir di tahun 2002 dan situasi negara ini mulai berangsur-angsur pulih. Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya negara Sierra Leone di Afrika Barat. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari Sierra Leone yang sudah berhasil kami rangkum. Sierra Leone mendapatkan namanya dari nama pegunungan Singa atau Leon Mountains yang berada di dekat kota Freetown. Asal-usul nama tersebut pertama kali diberikan oleh penjelajah Portugis Pedro de Sintra pada tahun 1462 yang menyebut gugusan pegunungan tersebut dengan nama Serra Leoa yang berarti pegunungan singa betina dalam bahasa Portugis. Sementara nama modern Sierra Leone berasal dari ejaan Italia yang diperkenalkan oleh penjelajah Venesia Alvise Cadamosto dan kemudian disalin oleh pembuat peta Eropa lainnya. Bendera nasional Sierra Leone terdiri dari 3 warna, yaitu warna hijau, putih, dan biru yang disusun secara horizontal. Desain bendera nasional ini secara resmi diadopsi pertama kali pada tanggal 27 April tahun 1961 setelah negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna hijau melambangkan sumber daya alam negara, khususnya lahan pertanian dan pegunungan. Warna putih melambangkan persatuan dan keadilan, dan warna biru melambangkan harapan negara itu untuk menjadikan pelabuhan di Freetown sebagai penyumbang keamanan untuk dunia. Keadaan politik yang cenderung membaik di Sierra Leone seperti yang kita lihat saat ini baru mulai terjadi sekitar tahun 2002. Sierra Leone juga dikatakan sebagai salah satu negara demokrasi paling muda di dunia sejak tahun 2007, yang merupakan tahun di mana keadaan politik negara ini mulai stabil. Seperti yang sudah disebutkan, setelah kemerdekaannya dari Inggris, sejarah negara ini dipenuhi dengan kudeta, perang saudara, dan diktator. Periode Perang Saudara atau Perang Sipil Sierra Leone berlangsung selama sekitar 11 tahun. Periode ini terjadi pada tahun 1991 hingga tahun 2002. Perang Sipil Sierra Leone pecah pada tahun 1991 saat bekas kepala militer Foday Sankoh dan partainya RUF atau Revolutionary United Front mulai mencaplok kebebasan Liberia. Mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang dikepalai oleh Presiden Momo. Selama periode Perang Saudara tersebut, ribuan warga Sierra Leone menjadi korban dan banyak wanita yang diperkosa selama periode ini. Perang Saudara di Sierra Leone berakhir pada tahun 2002 dengan bantuan tentara Nigeria, Inggris, bekas tentara kolonial, dan pasukan misi perdamaian PBB. Setelah kontribusi yang diberikan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB Bangladesh dalam Perang Saudara Sierra Leone di bawah misi PBB di Sierra Leone, pemerintah Ahmad Tejan Kabah mendeklarasikan bangsa Bengali sebagai bahasa resmi kehormatan pada bulan Desember tahun 2002. Pada tahun 2007, mantan Perdana Menteri Inggris yaitu Tony Blair secara hikmat diproklamirkan sebagai pemimpin tertinggi Sierra Leone. Gelar kehormatan ini diberikan kepadanya atas kontribusinya untuk mengakhiri Perang Saudara di negara ini. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di Sierra Leone. Bahasa Inggris secara umum digunakan di sekolah, administrasi pemerintahan, dan di media. Namun dalam prakteknya, bahasa Inggris jarang digunakan oleh penduduk negara ini untuk percakapan sehari-hari. Leon Sierra Leone atau yang sering disebut juga dengan Leon adalah mata uang resmi dari negara Sierra Leone. Oleh organisasi standar internasional, mata uang ini dikodekan dengan SLL. Jika kita coba konversi mata uang ini dengan mata uang negara kita, maka 1 Leon memiliki nilai tukar sekitar 0,79 rupiah. Sierra Leone adalah salah satu negara terbelakang di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh PBB. Pada tahun 2020, Sierra Leone menempati peringkat ke-8 sebagai negara paling tidak berkembang di dunia. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Sierra Leone kaya akan kandungan mineral, terutama intan, dan telah lama mengandalkan industri pertambangan dan ekspor pertambangan untuk menggerakkan ekonominya.
Sierra Leone juga dikenal di seluruh dunia karena berlian berdarahnya, yang juga sering disebut sebagai berlian konflik atau berlian perang yang ditambang dan dijual untuk dijadikan senjata selama perang saudara yang kejam di negara itu dari tahun 1991 hingga tahun 2002. Jika kamu pernah menonton film Blood Diamond yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, dan Jennifer Connelly, kamu mungkin akan sedikit mendapat gambaran tentang konflik yang terjadi di Sierra Leone. Karena film tersebut sedikit banyak mengangkat isu dan konflik yang terjadi di negara tersebut. Sierra Leone mempunyai sejarah perdagangan budak transatlantik. Sierra Leone menjadi tempat kedatangan ribuan tawanan Afrika Barat. Ibu kota Sierra Leone, kota Freetown, didirikan sebagai rumah bagi bekas budak yang sudah dipulangkan pada tahun 1787. Cotton Tree atau pohon kapas raksasa adalah salah satu landmark paling terkenal dan paling bersejarah di kota Freetown. Pohon kapas raksasa yang terletak di pusat kota Freetown tersebut dikatakan telah memainkan peran penting dalam sejarah kota. Ketika para mantan budak dari Amerika ini menetap di Freetown dan berkumpul di sekitar pohon kapas raksasa untuk berdoa agar mereka mendapatkan kebebasan. Diperkirakan pohon kapas yang berusia ratusan tahun tersebut adalah salah satu pohon kapas tertua di dunia. Didirikan pada tahun 1670, Pulau Bans, sebuah pulau tak berpenghuni yang terletak sekitar 20 mil di atas sungai Sierra Leone dari Freetown, adalah salah satu dari 60-an benteng perdagangan budak di pantai Afrika Barat. Pulau Bans sendiri saat ini menjadi salah satu monumen Afrika yang penting untuk memperingati masa perdagangan budak Amerika Utara. Sierra Leone adalah salah satu dari 27 negara yang tidak memiliki situs warisan dunia UNESCO. Namun, negara ini memiliki 6 properti dalam daftar tentatif yang dimaksudkan untuk diajukan untuk pencalonan. Pulau Tiwai di Sierra Leone adalah salah satu dari sedikit hutan hujan purba yang tersisa di Afrika Barat. Nama Tiwai ini berarti pulau besar, dan seluruh pulau merupakan cagar alam yang dikenal sebagai Suaka Marga Satwa Pulau Tiwai. Gunung tertinggi di Sierra Leone adalah Gunung Bintumani yang dikenal sebagai Raja Pegunungan. Puncaknya dengan ketinggian 1948 meter di atas permukaan laut juga merupakan salah satu titik tertinggi di kawasan Afrika Barat. Sierra Leone terkenal sebagai negara yang kaya akan satwa liar. Negara ini adalah rumah bagi 4 Swaga Marga Satwa. Diperkirakan Sierra Leone adalah rumah bagi 99 spesies ikan, 147 spesies mamalia, 626 jenis burung, 35 amfibi, dan 67 spesies reptil. Sayangnya, karena berbagai masalah buatan manusia seperti perang saudara, penggundulan hutan, pertambangan, hilangnya habitat, dan penangkapan ikan berlebihan, satwa liar Sierra Leone berada di bawah ancaman ekstrim.